Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas update setahun setelah meninggalnya Barbie Su. Sekarang DJ Ko, Wang Xiaofei, keluarga Wang Xiaofei, dan keluarga Barbie Su lagi ribut saling tuduh karena masalah warisan Barbie Su. Kisah cinta antara aktris legendaris Taiwan Barbie Su dan musisi serta DJ asal Korea Selatan Koo Jun Yeop atau DJ Ko dari grup Clone bermula pada tahun 1998 ketika mereka pertama kali bertemu di Taiwan dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya sempat berpacaran secara diam-diam selama 1 tahun. Namun hubungan tersebut terpaksa kandas pada tahun 2000 karena agensi manajemen DJ Ko melarang keras hubungan asmara mereka. Setelah perpisahan itu, Barbie Su melanjutkan hidupnya dan menikah dengan pengusaha asal Cina, Wang Xiaofei, pada tahun 2011. Pernikahan yang sempat disebut sebagai pernikahan abad ini dan menghabiskan biaya akomodasi lebih dari 30 juta Taiwan dolar itu diwarnai berbagai badai, mulai dari cuaca buruk saat resepsi di Sanya, hingga fakta bahwa Barbie Su mengalami keguguran 4 hari sebelum pernikahan dan merasa ditekan untuk melanjutkan upacara oleh Wang Xiaofei. Dari pernikahan selama 10 tahun tersebut, Barbie Su dikaruniai 2 orang anak, yaitu Wang Xiyue dan Wang Xilin. Pernikahan Barbie Su dan Wang Xiaofei akhirnya resmi berakhir dengan perceraian pada tahun 2021. Mendengar kabar perceraian tersebut, DJ Ko memberanikan diri mencari kembali nomor telepon lama Barbie Su yang dia simpan sejak tahun 2010. Beruntung, Barbie Su masih menggunakan nomor yang sama setelah 2 dekade berlalu. Setelah terhubung kembali dan berkomunikasi intens via telepon selama beberapa bulan, DJ Ko yang saat itu berusia 52 tahun melamar Barbie Su yang berusia 45 tahun. Pasangan yang kembali menjalin cinta lama ini akhirnya resmi menikah pada Maret tahun 2022. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue, Barbie Su sempat menyatakan bahwa jika seseorang mencintai orang lain, mereka harus mengejarnya, karena jika tidak bersama, mereka tidak akan pernah tahu apa yang bisa dirasakan. Kehidupan pernikahan mereka berjalan penuh kebahagiaan dan rumah mereka dipenuhi kenangan manis. Namun, kebersamaan mereka hanya bertahan selama 3 tahun sebelum akhirnya maut memisahkan. Tragedi terjadi ketika Barbie Su beserta seluruh keluarganya pergi berlibur ke Jepang untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Di sana, aktris yang melejit lewat peran Sunshine dalam serial Meteor Garden tahun 2001, serta membintangi Mars tahun 2004, Corner with Love tahun 2007, dan Summer's Desire tahun 2010 itu tertular influenza. Kondisi kesehatannya memburuk hingga menyebabkan pneumonia akut. Barbie Su akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di Tokyo, Jepang pada tanggal 2 Februari tahun 2025 dalam usia 48 tahun. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan duka yang luar biasa mendalam bagi keluarga dan penggemarnya di seluruh Asia. Adiknya, Disu, melalui agensinya menyampaikan kabar duka tersebut ke publik pada 3 Februari tahun 2025. Di kemudian hari, tepatnya pada April tahun 2026, Disu mengungkapkan penyesalan mendalam karena dialah yang bersikeras menyarankan liburan ke Jepang demi menciptakan kenangan keluarga yang bahagia. Padahal saat itu, ibu mereka menentang karena biayanya yang tinggi. Disu mengaku dihantui rasa bersalah dan sempat beralih mengonsumsi alkohol hingga berteriak di rumah karena depresi pasca kematian kakaknya. Jenazah Barbie Su dikremasi di Jepang dan abunya dibawa kembali ke Taiwan untuk dimakamkan sebulan kemudian, tepatnya pada Maret tahun 2025 di Taman Mawar yang terletak di dalam Taman Memorial Sin Pausan, Kota Taipei Baru. Segera setelah kematian istrinya, DJ Ko mengalami guncangan emosional yang luar biasa hebat. Pada 6 Februari tahun 2025, dia meluapkan duka mendalamnya di media sosial dengan menyatakan bahwa dia berada dalam kesedihan dan rasa sakit yang tak terlukiskan, seperti disayat pisau dengan isi tubuh tercabik-cabik hingga tidak memiliki kekuatan atau keinginan untuk berbicara. Kematian mendadak ini juga langsung memicu spekulasi publik mengenai hak asuh anak dan pembagian warisan yang diperkirakan bernilai total antara 650 juta hingga 1 miliar Taiwan dolar atau sekitar 325 miliar rupiah hingga 530 miliar rupiah.
Berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh anak-anak Barbie Su yang berusia 10 dan 8 tahun saat itu secara otomatis dialihkan kepada mantan suaminya yang masih hidup, Wang Xiaofei, karena status DJ Ko tidak pernah mengadopsi mereka secara hukum. Wasiat Barbie Su pun tidak memiliki pengaruh hukum terhadap penunjukan wali anak. Pada 7 Februari tahun 2025, DJ Ko mengunggah pernyataan resmi di media sosial untuk berterima kasih atas belasungkawa publik, sekaligus meminta agar tidak ada lagi berita jahat demi ketenangan mendiang istrinya. Dalam unggahan tersebut, DJ Ko menegaskan bahwa semua aset Barbie Su yang diperoleh dengan kerja keras akan dipercayakan kepada ibu Barbie Su, Huang Chunmei, untuk melindungi keluarganya. Dia juga berjanji akan melindungi semua yang dicintai istrinya, serta mencari jalur hukum untuk melindungi pendidikan anak-anak tirinya dari pengaruh jahat. Untuk menunjukkan kesetiaannya, DJ Ko menghentikan seluruh aktivitas publik dan mengabdikan dirinya di sekitar tempat beristirahat terakhir Barbie Su. Sejak pemakaman pada Maret tahun 2025, DJ Ko dilaporkan hampir setiap hari mengunjungi pemakaman Chin Pao Shan, baik dalam cuaca panas terik maupun hujan deras. Pada akhir Juli tahun 2025, seorang netizen Threads membagikan pengalamannya membawa rombongan ke pemakaman untuk menaruh bunga di makam Barbie Su dan melihat DJ Ko sedang duduk sendirian dengan kepala menunduk di tengah area pemakaman menggunakan kursi lipat. Ketika didekati, DJ Ko menyapa dengan sangat sopan dan mengucapkan terima kasih atas belasungkawa mereka. Unggahan foto jarak jauh tersebut memicu banyak simpati dari netizen yang patah hati melihat kondisinya. Warganet lain yang makam ayahnya bersebelahan dengan makam Barbie Su mengonfirmasi bahwa dia selalu melihat DJ Ko duduk di sana setiap kali berziarah. Bahkan, kulit musisi asal Korea tersebut terlihat semakin gelap akibat sangat sering berada di luar ruangan. Laporan saksi mata lain pada awal September tahun 2025 menyebutkan bahwa DJ Ko sering menghabiskan waktu berjam-jam sejak pukul 7 pagi di makam sang istri. Dia membawa foto kebersamaan mereka, bunga segar, kopi, roti, mie buatan tangan, serta makanan favorit Barbie Su seperti madu dan sandwich. Di depan nisan, dia kerap duduk menggambar sketsa wajah Barbie Su menggunakan buku gambar dan mengenang istrinya dengan menonton ulang drama Meteor Garden. Ketika seorang penggemar menangis di batu nisan, DJ Ko menenangkannya dengan berkata, "Tidak apa-apa," dan mempersilakan penggemar itu untuk ikut berdoa dan berbicara dengan Barbie Su. Pada pertengahan September tahun 2025, terungkap bahwa DJ Ko telah menyematkan janji setia yang diukir di batu nisan Barbie Su. Nisan tersebut bertuliskan kalimat bahasa Inggris, "Remember Together Forever," dan kalimat bahasa Korea, "Love You Forever, Junjun." Kalimat bahasa Inggris tersebut merupakan judul lagu dari band Prancis yang disukai keduanya saat pertama kali berpacaran, dan kalimat tersebut telah ditato di tubuh masing-masing sebagai simbol komitmen abadi. Pada 30 September tahun 2025, DJ Ko pertama kali berbicara langsung kepada pers setelah media lokal Taiwan menemuinya di pemakaman Chin Pao Shan. Saat itu, dia sedang ditemani beberapa teman dekatnya dari Korea Selatan untuk berdiskusi mengenai sketsa yang dia kerjakan. Ketika reporter bertanya apakah dia sering memimpikan Barbie Su, DJ Ko menjawab singkat namun tegas, "Tentu saja." Di momen yang sama, ibu Barbie Su mengonfirmasi kepada pers bahwa menantunya sedang mengerjakan sketsa yang akan menjadi fondasi pembuatan patung peringatan 1 tahun kematian Barbie Su. Memasuki tahun baru, tepatnya pada 3 Januari tahun 2026, seorang penggemar yang naik bus pertama dari Tamsui ke Chin Pao Shan kembali bertemu dengan DJ Ko. Musisi tersebut terlihat berjalan membawa tas besar berisi alat kebersihan tanpa sempat membuka kursi lipatnya. Penggemar tersebut menyapanya dalam bahasa Korea dan DJ Ko merespons dengan menunjuk ke arah nisan istrinya. Saksi mata melaporkan bahwa DJ Ko tampak murung, kurus, kurang berenergi, dan sangat minim bicara. Dari kejauhan, dia terlihat menyeka dan membersihkan bagian depan serta belakang batu nisan Barbie Su dengan sangat teliti dan hati-hati. Mendekati peringatan 1 tahun kematian Barbie Su, pengurusan harta warisan kembali mencuat ke publik pada akhir Januari tahun 2026. Berdasarkan hukum Taiwan, hak waris bersifat pribadi dan aset senilai 1 miliar Taiwan dolar milik Barbie Su seharusnya dibagi rata menjadi 3 bagian untuk DJ Ko dan kedua anak dari pernikahan dengan Wang Xiaofei.
Namun, laporan media Tiongkok pada 1 Februari tahun 2026 menyatakan bahwa DJ Ko secara resmi menolak menerima sepertiga bagian aset yang dialokasikan kepadanya. DJ Ko memilih melepaskan hak waris pribadinya dan berniat memberikan uang bagiannya kepada sang ibu mertua. Namun, karena hukum menyatakan hak waris tidak bisa dialihkan ke individu lain secara langsung, pelepasan hak oleh DJ Ko membuat seluruh kekayaan Barbie Hsu otomatis jatuh ke tangan kedua anaknya. Karena anak-anak tersebut masih di bawah umur, harta tersebut untuk sementara dikelola oleh Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka. Sementara itu, pihak Wang Xiaofei dan keluarga Hsu dikabarkan telah mencapai kesepakatan mengenai negosiasi ulang pembayaran tunjangan anak dan sedang menunggu penandatanganan resmi setelah sempat terjadi beberapa tuntutan hukum pasca kematian mendadak Barbie Hsu. Tepat pada tanggal 2 Februari tahun 2026 jam 2 siang waktu setempat, upacara peresmian patung peringatan untuk mengenang 1 tahun kepergian Barbie Hsu digelar di area Pilin Mingren, Taman Memorial Sin Pausan. Acara pribadi yang tertutup bagi media ini berlangsung di bawah guyuran hujan deras, namun tetap dihadiri oleh keluarga inti, rekan dekat, dan sahabat. Di antaranya adalah ibu Barbie Hsu, adiknya Jisoo, yang bertindak sebagai pemandu acara. Teman dekat DJ Ko dari grup Clone, yaitu Kang Won-rae yang hadir menggunakan kursi roda, serta Choi Siwon dari Super Junior. Kehadiran para pemain serial Meteor Garden seperti Jerry Yan dan Vic Cho yang berdiri termenung memberikan penghormatan di depan makam di bawah hujan deras sangat mencuri perhatian netizen. Rekan mereka yang lain, Rain Yang juga hadir. Sementara Ken Chu yang berada di Cina membagikan video penghormatan dengan pesan "Setahun tanpamu, seumur hidup akan kenangan" di Instagram Story miliknya. Figur hiburan lain seperti Wang Weichung, Kevin Tsai, Matilda Tao, Blackie Chen, Christine Fan, Sholo, Mavis Fan, dan Aya Liu juga turut hadir. Saat kain penutup putih disingkirkan oleh DJ Ko, terungkap sebuah patung putih yang menggambarkan sosok wanita muda berambut panjang mengenakan gaun dengan satu tangan terlipat lembut di dada dan ekspresi wajah yang damai, memancarkan keanggunan mendiang Barbie Hsu. Patung tersebut ditempatkan di sebelah patung mendiang Godfrey Kao di area bintang. Pahatan tersebut berdiri di atas alas marmer yang dikelilingi 9 kubus berbentuk planet dan memiliki 9 anak tangga disusun membentuk huruf S. Detail tersebut diselesaikan pada 28 Januari tahun 2026. Patung ini diberi judul He Wants Eternal Orbit dan dirancang sendiri oleh DJ Ko yang bekerja sama dengan seniman kontemporer Taiwan, Li Chengtao. Li Chengtao menjelaskan bahwa angka 9 dipilih karena dalam bahasa Korea pelafalannya mirip dengan nama Ko, yang sekaligus merupakan angka favorit Barbie Hsu. Patung tersebut sengaja dibuat menghadap 208 derajat ke selatan yang secara simbolis menunjuk ke arah Taipei, tempat keluarga tinggal, sekaligus melambangkan angka 208 sebagai hari jadi pernikahan mereka pada 8 Februari. DJ Ko menjelaskan bahwa desain patung ini tidak mengejar realisme, melainkan merepresentasikan kondisi di mana Barbie Hsu bisa bebas berada, lengkap dengan pita rambut yang merupakan favorit istrinya semasa hidup demi memenuhi keinginan Barbie Hsu untuk selalu tampil muda dan cantik. Li Chengtao menegaskan bahwa karya ini sepenuhnya milik DJ Ko dan tugasnya hanya membantu menerjemahkan emosi serta memastikan material patung awet terbuat dari struktur yang tahan lama. Ketika patung diresmikan, musik latar memainkan lagu yang ditulis oleh Barbie Hsu dan dinyanyikan bersama Jisoo. Jisoo dan ibunya tak kuasa menahan tangis dan langsung memeluk serta membelai patung tersebut. Sementara DJ Ko maju untuk memeluk dan menenangkan ibu mertuanya. Jisoo mengungkapkan bahwa setahun terakhir dipenuhi duka dan air mata, dan dia berterima kasih kepada sahabat yang mendampingi mereka. Sebagai penutup acara, para sahabat saling berpelukan dan menyanyikan lagu bersama-sama. Bersamaan dengan acara tersebut, dirilis pula foto-foto DJ Ko yang sedang mencium batu nisan istrinya, menatap tenang patung tersebut, dan melihat kembali foto-foto lama Barbie Hsu yang dikumpulkannya selama proses pengerjaan. Melalui surat tulisan tangan dalam bahasa Korea yang diunggah di Instagram pribadinya pada hari yang sama, DJ Ko mencurahkan rasa rindunya yang mendalam kepada Barbie Hsu. Dia menuliskan kekhawatirannya, apakah sang istri kedinginan atau kepanasan di sana,
serta menggambarkan kesunyian hidupnya saat duduk melamun di tepi ranjang yang kosong di pagi hari, bertanya-tanya apakah ini nyata atau mimpi. Dia mengaku selalu menangis sepanjang jalan saat mengemas, menyetir, dan membawa makanan ke Chin Pausan karena kerinduan yang amat menyakitkan. Surat itu ditutup dengan harapan agar mereka bisa bersama selamanya saat bertemu lagi kelak, dan ditandatangani dengan sebutan Opa Botak Abadimu atau Opamu selamanya, Jun Jun. Pada 12 Februari tahun 2026, rumor mengenai adanya sengketa warisan hukum antara DJ Ko dan ibu mertuanya kembali meledak di media lokal Taiwan. Kabar tersebut menyatakan bahwa hubungan mereka rumit dan DJ Ko tengah bersiap menuntut ibu mertuanya terkait harta warisan Barbie Su yang bernilai 650 juta dolar Taiwan. Isu ini langsung dibantah keras oleh keluarga. Ibu Barbie Su menyatakan menolak proses hukum karena membuang uang dan tenaga, serta menegaskan bahwa hubungannya dengan DJ Ko sangat baik. Bahkan dia sudah menganggap DJ Ko sebagai anaknya sendiri yang sangat mencintai Barbie Su dan menghormatinya. Disu melalui manajernya juga meluapkan kemarahan dan menyebut penyebar rumor tersebut memiliki niat jahat. Disu menegaskan bahwa DJ Ko telah memberikan cinta paling murni dan kebahagiaan sejati kepada kakaknya, sehingga keluarga akan selalu melindungi dan tidak akan pernah menyakiti DJ Ko. Berita tersebut juga menyebutkan bahwa DJ Ko berniat memastikan bagian warisan kedua anak tirinya aman melalui kuasa hukum hingga mereka dewasa, agar tidak ada campur tangan dari pihak luar. 2 bulan kemudian, pada April tahun 2026, sebuah brand skincare dan kesehatan asal Taiwan bernama TK Lab menuai kritik tajam dari para penggemar di media sosial Facebook dan Instagram karena masih memajang wajah mendiang Barbie Su di situs resmi mereka sebagai bintang iklan setahun setelah kematiannya. Fans menilai tidak etis menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai komoditas komersial. Menanggapi kritik tersebut, Disu memberikan klarifikasi melalui manajernya pada 21 April tahun 2026. Disu menjelaskan bahwa penayangan foto Barbie Su telah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak keluarga dengan tujuan untuk mengabadikan citra image sang aktris dengan cara yang positif dan terhormat, bukan semata-mata demi keuntungan komersial. Pada saat yang sama, dalam sebuah wawancara acara kosmetik pada 16 April tahun 2026, Disu menyampaikan perkembangan kondisi DJ Ko yang perlahan mulai pulih dari duka. DJ Ko kini menghabiskan banyak waktu dengan melukis potret istrinya sebagai cara mengenang. DJ Ko telah menyelesaikan lebih dari 10 lukisan minyak yang mampu menangkap jiwa dan ekspresi wajah Barbie Su secara hidup dari sudut pandang seseorang yang sangat mencintainya. Pihak keluarga bahkan mempertimbangkan untuk menggelar pameran lukisan tersebut agar bisa dinikmati publik daripada hanya disimpan di rumah. Disu menambahkan bahwa DJ Ko sudah mulai kembali tersenyum dan bercanda saat makan bersama keluarga setiap minggu, meskipun dia belum memiliki keinginan untuk kembali ke dunia hiburan dalam waktu dekat dan keluarga memilih memberinya ruang untuk pemulihan. Disu juga kembali menegaskan hubungan keluarga mereka terjalin semakin erat dan menepis total rumor konflik warisan. Namun, situasi damai tersebut berubah drastis memasuki bulan Juli tahun 2026 ketika konflik besar mengenai warisan dan hak asuh anak benar-benar pecah. Permasalahan dimulai dari sorotan netizen terhadap perlakuan ibu tiri, Mandy Ma, kepada anak-anak Barbie Su. Setelah kepergian Barbie Su, Wang Xiyue usia 12 tahun dan Wang Xilin usia 10 tahun secara hukum tinggal bersama ayah mereka, Wang Xiaofei, dan Mandy Ma yang resmi menikah pada Mei 2024. Netizen mencurigai adanya perlakuan tidak adil setelah mengetahui kedua anak tersebut tetap tinggal dan sekolah di Taiwan hanya di bawah pengawasan seorang pengasuh dan tidak ikut pindah ke Beijing bersama Wang Xiaofei dan Mandy Ma setelah putra pertama Mandy Ma lahir pada 23 Februari tahun 2026. Lahirnya putra Wang Xiaofei dengan Mandy Ma yang dijuluki Xiao Pao Ma yang bertepatan dengan momen Imlek tersebut sempat dipuji oleh ibu Wang Xiaofei, yaitu Chang Lan. Karena Mandy Ma tetap aktif melakukan live streaming e-commerce di Douyin saat hamil besar dan merawat anak-anak Barbie Su. Namun muncul laporan yang belum diverifikasi bahwa anak-anak Barbie Su dilarang menghadiri pernikahan ayah mereka dan dilarang mengunjungi makam serta acara peringatan ibu mereka. Mandy Ma akhirnya melakukan siaran langsung untuk membantah tuduhan tersebut
dan menjelaskan bahwa keputusan meninggalkan anak-anak di Taiwan diambil demi menjaga kelangsungan pendidikan serta kesejahteraan emosional mereka yang sudah terbiasa dengan lingkungan di sana. Mandy Ma dan Wang Xiaofei mengaku rela bepergian bolak-balik antar dua kota setiap minggu demi mengunjungi anak-anak tersebut. Krisis keuangan keluarga dan masalah utang warisan kemudian terungkap ke publik pada pertengahan Juli tahun 2026. Sebuah laporan dari media mengungkapkan pengakuan mengejutkan dari seorang teman dekat Barbie Hsu bahwa sisa saldo di rekening bank terdaftar milik mendiang aktris tersebut saat ini kurang dari 2 juta dolar Taiwan atau sekitar 1,1 miliar rupiah hingga 1,2 miliar rupiah. Jumlah uang yang tersisa tersebut tidak lagi cukup untuk membayar cicilan hipotek bulanan apartemen mewah penthouse lantai 22 di kawasan Taipei Xinyi seluas 782 meter persegi yang dibeli Barbie Hsu 10 tahun lalu seharga 362 juta Taiwan dolar yang kini bernilai sekitar 460 juta Taiwan dolar atau sekitar 258 miliar rupiah. Properti yang awalnya disiapkan Barbie Hsu untuk masa pensiun ibunya itu terancam disita dan dilelang oleh bank setelah hipoteknya tidak dibayar selama berbulan-bulan. Ibu Barbie Hsu, Huang Chunmei, menangis secara terbuka dan menyatakan bahwa karena dirinya tidak mewarisi apapun dan kehabisan uang pribadi, dia terancam diusir dari rumah yang dibeli dengan susah payah tersebut. Huang Chunmei meminta para ahli waris yang sah untuk bertanggung jawab melunasi utang hipotek tersebut. Menanggapi kepanikan mantan ibu mertuanya, Wang Xiaofei buka suara dan menegaskan bahwa properti tersebut saat ini tidak berisiko dilelang pengadilan. Karena aset tersebut kelak akan menjadi milik anak-anaknya, Wang Xiaofei memutuskan untuk menanggung sendiri cicilan hipotek apartemen mewah tersebut sebesar 1,09 juta dolar Taiwan atau sekitar 607,3 juta rupiah per bulan. Namun, muncul informasi lain yang menyebut beban hipotek tersebut terlalu berat, sehingga Wang Xiaofei berniat menjual apartemen itu, meskipun dia menegaskan tetap mendukung keberadaan Huang Chunmei dan tidak pernah memintanya pindah. Tekanan publik dan pemberitaan terus-menerus mengenai masalah keuangan keluarga serta kehidupan bersama ibu tiri, membuat putri sulung Barbie Hsu yang berusia 12 tahun Wang Xiyu tertekan hingga akhirnya menghapus akun Instagram pribadinya pada 10 Juli tahun 2026 setelah baru menggunakannya selama 2 bulan. Di tengah kontroversi warisan yang memanas ini, DJ Ko dilaporkan kembali terlihat berlutut dan menangis di kuburan Barbie Hsu dengan kondisi pendiam dan jarang berbicara. Laporan setempat menyebutkan bahwa DJ Ko terancam memikul tanggung jawab atas pajak warisan dan sisa kewajiban hipotek apartemen tersebut karena status hukumnya sebagai salah satu ahli waris, kecuali ada kesepakatan tertulis lain yang dibuat bersama Wang Xiaofei. Mengingat status pelepasan hak waris DJ Ko di awal tahun ternyata belum jelas apakah sudah disetujui secara resmi oleh pengadilan atau belum. Puncak dari segala konflik hukum ini terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 2026. DJ Ko secara mengejutkan dilaporkan balik mengajukan gugatan hukum ke pengadilan untuk merebut kembali hak waris dari Barbie Hsu dan menantang bagian 2/3 harta warisan yang sebelumnya telah dialokasikan kepada kedua anak tirinya. Berdasarkan laporan dari media, DJ Ko mengklaim bahwa dirinya telah ditipu dan dipaksa oleh ibu mertuanya, Huang Chunmei, untuk menandatangani dokumen pelepasan hak waris tak lama setelah kematian Barbie Hsu. DJ Ko menyatakan bahwa saat proses penandatanganan dokumen berlangsung, dirinya sedang dalam kondisi terguncang secara emosional karena berduka, serta tidak didampingi oleh bantuan hukum ataupun penerjemah bahasa. Dia juga menuduh adik Barbie Hsu, Di Hsu, beserta suaminya, Mike Hsu, dan anggota keluarga Hsu lainnya ikut membantu memaksa dirinya hingga akhirnya dia terpaksa pindah dari rumah yang ditinggalinya bersama Barbie Hsu. Pihak keluarga Barbie Hsu membantah tuduhan telah mengusir DJ Ko dari rumah, namun mereka belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim hukum lainnya. Pengadilan telah memerintahkan semua pihak yang terlibat untuk menghadiri proses mediasi wajib pada minggu tersebut, di mana DJ Ko telah membentuk tim hukum khusus untuk membatalkan keabsahan dokumen pelepasan warisan tersebut. Laporan ini memicu reaksi keras dan kritik panas dari netizen di media sosial China yang menuduh DJ Ko berusaha merebut aset milik anak-anak kandung Barbie Hsu. Perselisihan hukum ini semakin melebar dan bertambah keruh setelah mantan suami Barbie Hsu, Wang Xiaofei,
melayangkan gugatan balik terhadap DJ Ko atas tuduhan penggelapan dana anak. Berdasarkan laporan media Cina, Wang Xiaofei menuduh DJ Ko telah menyalahgunakan dana pendidikan yang telah disiapkan untuk kedua anak mereka. Wang Xiaofei mengklaim memiliki bukti rincian laporan rekening bank terperinci yang menunjukkan bahwa DJ Ko telah mentransfer seluruh dana pendidikan tersebut ke Korea Selatan dan menggunakannya secara ilegal untuk membeli sebuah hunian mewah di kawasan Gangnam, Seoul. Melalui gugatan yang telah resmi diterima oleh pengadilan tersebut, Wang Xiaofei menuntut DJ Ko untuk segera mengembalikan uang tunai sebesar 87 juta Taiwan dolar atau sekitar 48,9 miliar rupiah. Kehebohan drama hukum ini semakin memuncak ketika ibu Wang Xiaofei, Chang Lan, turut mengajukan laporan resmi ke kepolisian untuk menyelidiki keluarga Barbisu. Chang Lan menuduh keluarga mantan besannya itu telah melakukan tindakan ilegal dengan melelang perhiasan serta aset-aset warisan berharga milik mendiang Barbisu secara sepihak sebelum harta warisan tersebut dibagi secara sah menurut keputusan hukum pengadilan. Hingga pertengahan Juli tahun 2026, proses persidangan dan mediasi atas kasus perebutan kembali hak waris, dugaan penggelapan dana pendidikan anak sebesar 87 juta Taiwan dolar, serta penyelidikan polisi atas pelelangan aset warisan ini masih terus berjalan di pengadilan Taiwan dan Cina. Namun DJ Ko, Wang Xiaofei, maupun perwakilan resmi dari keluarga besar Su belum memberikan tanggapan publik secara langsung. Keseluruhan proses hukum yang panjang dan rumit ini menjadi salah satu pertempuran hukum perebutan harta warisan selebriti yang paling banyak dipantau dan diperdebatkan oleh publik. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.